Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, tetaplah berserah diri kepada Tuhan. Kami turut mendukung dalam doa. Kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga untuk saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat dan berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 581 ayat 1. Sangat di Jehovah nasuti buli bertani holongna daktara sami dilehonanatna nasa sadai manubusita jonma pardosai pujinya debata oleh manusia lasroha subama debata dapoto Jehovah nasuti buli marhite anakna Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 yang berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup Raja Daud dengan Allah yang luar biasa telah mengukir kesan yang sangat dalam di dalam hati Daud, sehingga Daud mengungkapkan kesan itu kepada Allah melalui doa pujian yang dia sampaikan kepada Allah. Daud berkata di dalam doa pujiannya kepada Allah bahwa sumber kekayaan dan kemuliaan itu adalah Allah. Selain itu, Daud juga mengatakan bahwa kekuatan dan kejayaan hanya ada di tangan Allah, dan dialah penguasa atas segala kuasa, yang berkuasa untuk membesarkan dan mengokohkan atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, melalui renungan ini kepada kita disampaikan bahwa semua isi ungkapan hati Daud dalam doa pujian ini benar-benar suatu pengalaman nyata dalam hidupnya. Sebab ketika Daud berada dalam bahaya dan merasa bahwa dirinya tidak mungkin lagi bisa selamat dari bahaya ancaman musuhnya itu, seperti Goliat orang Filistin dan Raja Saul juga yang ingin membunuhnya, dan juga ketika Daud menghindar dari kejaran Saul dan lari ke Nob dan Gad, yaitu wilayah bangsa Filistin, yang membuat Daud sedang berada di puncak rawan kebinasaan yang sangat tinggi. Tetapi oleh campur tangan Tuhan yang turut bekerja dengan penuh kuasa dalam diri Daud,
ternyata Daud bisa juga selamat. Begitu juga mengenai kekayaan. Oleh kekayaan Allah, Daud bisa memiliki banyak emas dan perak. Begitu juga dengan keberadaan Daud yang sangat sederhana. Sebagai putra Isa yang paling bungsu dari 8 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuannya. Ternyata oleh kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa, yang berkuasa untuk membesarkan dan mengokohkan, dalam kesederhanaan penampilannya, yang kesehariannya bekerja sebagai gembala, keberadaan Daud menjadi terangkat di saat Allah mengangkatnya menjadi raja atas Israel menggantikan Raja Saul. Dia menjadi raja yang jaya. Dia menjadi raja yang kokoh dan kuat oleh kuasa campur tangan Tuhan. Begitulah jemaat Tuhan, keberadaan pengalaman kehidupan yang terjadi di dalam diri Daud, yaitu pengalaman Daud tentang Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kesaksian hidup Raja Daud di sini sungguh menginspirasi hidup kita masa kini. Semua kita berharap dan menginginkan supaya hidup kita menjadi lebih baik, supaya hidup orang-orang yang kita kasihi, baik saudara, anak-anak maupun cucu-cucu, memperoleh masa depan yang baik. Di dalam harapan-harapan kita yang banyak itu, melalui pengalaman hidup Daud bersama Tuhan, kita diajak supaya kita masing-masing langsung saja datang kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Sebab umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Dan Tuhan juga adalah benteng hidup yang kekokohannya telah teruji, menjadi perisai hidup kita. Segala kuasa yang ingin mencelakai kita tidak akan berhasil menembus kuasa sayap perlindungan Tuhan. Sehingga kita yang berada di bawah naungannya pasti selamat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita hidup percaya dan datang berserah diri kepada Tuhan. Marilah kita serahkan hidup kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita itulah sumber segala yang baik, sumber segala apa yang kita harapkan. Ketika kita merasa terjatuh, ketika kita merasa terancam bahaya, janganlah kita berputus asa. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Kita harus tetap bersemangat dan berjuang dengan menempatkan diri kita berada dalam naungan kuasa Tuhan. Sumber berkat dan pertolongan bagi kita hanyalah Tuhan. Oleh sebab itu kita semua berharaplah, berserah dirilah hanya kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami kembali tentang kuasa campur tangan-Mu atas hidup hamba-Mu Daud masa itu. Kuasa kasih dan kekayaan-Mu sungguh luar biasa, yang telah membuat hati Daud terkagum-kagum kepadamu ya Bapa. Terkagum-kagum lewat doa pujiannya kepadamu. Ya Bapa, Engkaulah satu-satunya sumber segala yang baik dalam hidup kami. Tumbuhkanlah iman percaya kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Engkaulah sumber, hanya Engkaulah kuasa yang dapat mengangkat hidup kami untuk menjadi lebih baik dan membuat hidup kami berdiri kokoh dan kuat dan tidak terkalahkan oleh kuasa apapun.
Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ini hanya kepadamu saja. Sebab kekayaan dan kemuliaan hanya berasal daripadamu. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Pulihkan mereka ya Tuhan. Berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima, yang sedang mereka jalani. Supaya semuanya itu mengandung kuasa untuk memberikan kesembuhan, untuk memulihkan kesehatan mereka. Jamahlah mereka Tuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka pada tahun-tahun yang sudah mereka lewati. Ya Tuhan, kami memohon perkenanan hati-Mu untuk selalu menuntun, memberkati perjalanan hidup mereka dalam hari-hari kehidupan mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap aktivitas kami. Dan mohon Engkau berikan berkat atas segala apa yang kami kerjakan, supaya itu menjadi jalan Tuhan untuk mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Lindungilah kami Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami, keluarga kami, dan seluruh seisi rumah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskan hidup kami dari segala dosa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.